Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang pengalaman saya selama menderita GERD dan ACT. Nah, teman-teman, gimana keadaannya sekarang? Apakah sudah ada perubahan ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa kembali sehat, kembali normal seperti sedia kala. Nah, buat teman-teman ya yang masih mengeluh ya, masih banyak saya baca di kolom komentar ya. Yang masih banyak menanyakan kenapa sih saya belum sembuh juga, padahal saya sudah ikutin semua tips, sudah ikutin semua saran dari mentor-mentor, kemudian saya udah coba ke dokter, ke obat herbal, kemudian obat tradisional, tapi kok belum sembuh juga sih gitu. Dan itu sebenarnya bukan terjadi di diri teman-teman ya, saya sendiri pun sudah pernah mengalaminya dan bertanya-tanya kenapa masih seperti itu. Nah, dan saya ulangi lagi ya, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, kenapa sih kita belum sembuh? Mungkin masih ada berarti 3 faktor yang belum teman-teman lakukan ya. Yang pertama itu kenapa teman-teman masih belum ada perubahan, itu pertama mungkin teman-teman masih makan makanan pantangan tanpa teman-teman sadari ya. Berarti masih ada makanan tertentu yang mungkin menurut teman-teman ini nggak apa-apa, tapi bagi tubuh teman-teman itu nggak bisa nerima, jadi efeknya itu jadinya GERD-nya nggak sembuh-sembuh ya. Dan perlu teman-teman ingat ya, pantangan kita dengan orang lainnya yang sama-sama penderita GERD itu tidak selalu sama ya, kadang-kadang itu berbeda. Makanya saya pernah bilang ya, kalau mau tes itu makanan pantangan atau tidak itu makan aja dulu gitu. Nanti apa yang kalau terjadi reaksi atau gejala GERD ya, apa yang terhadap kita makan itu hentikan ya. Seperti itu caranya ya. Jadi tidak bisa dipatokin kalau dibilang ini pantangan, ini itu pantangan, itu nggak bisa gitu ya, karena kita beda-beda ya. Itu sudah saya alamin ya. Kemudian ya teman-teman, itu mungkin memang masih stres ya, karena memang penyakit GERD dan ACT itu memang memicu, selain penyakitnya memicu stres ya, GERD dan ACT itu juga penyebabnya juga dari stres. Jadi seperti saling berhubungan ya, saling berhubungan. Jadi ketika kita stres itu bisa menyebabkan GERD dan anxiety. Kemudian GERD anxiety itu bisa disebabkan karena terlalu stres gitu. Jadi di situ mungkin masih stres. Jadi cobalah tenangkan pikirannya ya. Mulailah jangan tidak panik dengan penyakitnya ini. Jangan kalau memang teman-teman memang fix dinyatakan GERD dan anxiety ya, mulailah santuy ya teman-teman. Jadi jangan terlalu didramatisir penyakitnya itu ya. Jangan lihat-lihat penyakit yang mengerikan ya, seperti saya dulu tetap cari-cari. Terasa seperti ini saya cari di Google ya, yang bilang oh ini gejalanya kanker lah, inilah itulah, itu malah bikin kita panik dan stres, jadinya nggak sembuh-sembuh. Dan ketika saya mulai tenang ya, itu terlihat sekali perubahannya ya. Kalau GERD-nya itu langsung kelihatan sekali perubahan di badan saya ya, ketika saya sudah mulai tenang dan tidak stres. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman memang belum benar-benar ikhlas dan sabar ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Sekali lagi teman-teman masih mengeluhkan itu penyakit ya, kenapa masih begini begitu, itu berarti benar-benar belum benar-benar ikhlas ya, belum benar-benar ikhlas menjalannya. Cobalah ikhlas, mungkin inilah cobaan ya, atau ujian yang diberikan Tuhan untuk membuat kita lebih baik lagi ya, supaya kita bisa ikhlas dan sabar menghadapi GERD ini ya. Dan ketika tiga hal itu kalau memang benar-benar teman-teman lakuin, itu insya Allah itu bakal ada perubahan ya. Nah, jadi itu kalau teman-teman masih makan pantangan ya, seperti yang saya derita dulu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika itu saya kan perut saya tidak pernah merasakan sakit, jadi saya makan apapun dan badan saya selalu merasa goyang-goyang seperti di atas kapal ya, mau tidur itu rasanya berputar, itu rasanya kepala pusing terus ya, tiap jalan rasanya goyang-goyang ya. Itu ternyata setelah saya pelajari ya, itu ternyata karena saya memang belum
betul-betul menghindari pantangannya waktu itu. Nah, saya tetap makan gorengan itu ya. Karena kalau di badan saya itu gorengan sangat nggak cocok ya, yang berminyak, yang pedas itu nggak cocok. Nah, ketika saya menghentikan itu semuanya langsung berubah ya. Semua ada perubahannya, dan sakit ini ya teman-teman tidak langsung sembuh ya. Tidak sama dengan sakit kepala yang ketika kita makan obat ya, minum obat terus itu langsung ada perubahannya. Itu tidak seperti itu. Kalau udah kena GERD dan anxiety itu sembuhnya itu agak lama ya, butuh kesabaran. Setiap orang itu beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lama ya, tergantung gimana diri kita mensiasatinya ya. Jadi itu sebenarnya tergantung diri sendiri. Kalau misalnya mentalnya kuat, orangnya gigih, santai, itu lebih cepat sembuh ya dibanding orang-orang yang sedikit-sedikit difikirkan, dikeluhkan ya. Karena saya sendiri seperti itu ya. Saya orangnya tipenya sedikit-sedikit mengeluh ya, sedikit-sedikit diingat-ingat sakitnya gitu. Jadi makanya lama sembuhnya sampai 3 tahun ya. Ini pengalaman saya loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman itu kalau misalnya masih teman-teman masih bingung kenapa sakitnya belum sembuh-sembuh, jawabannya ada di situ ya. Tiga hal itu. Yang pertama masih makan pantangan, kedua masih stres, ketiga belum benar-benar ikhlas ya. Seperti itu. Nah teman-teman, jadi saya mau rencananya saya mau bikin grup ya. Jadi seperti saya baca-baca di kolom komentar, banyak yang minta nomor WA, minta masukin ke dalam grup. Dan sejujurnya saya sebenarnya awalnya saya tidak mau bikin grup atau WA ya, karena saya tahu sekali gimana orang yang menderita GERD dan anxiety itu selalu mengeluh, selalu panik ya. Jadi saya itu capek yang ngeladeninya, karena saya seperti itu. Jadi orang yang dengar saya pun capek ya. Jadi tapi saya punya persyaratan ya, kalau memang saya mau bikin grup ya. Saya pengennya teman-teman yang mau masuk grup saya itu dilarang mengeluh ya, dilarang ngeyel. Jadi kita nanti di grup itu bahasnya yang positif-positif aja ya, bukan keluhan-keluhan ya. Karena kenapa saya begitu? Saya bilang seperti itu karena penyakit ini semakin disebut, semakin dikeluhkan itu akan lama hilangnya gitu. Jadi alangkah baiknya kita itu membahas yang positif, bagaimana tips-tips sembuh gitu ya. Jangan membahas yang keluhan-keluhan ya. Karena kalau itu dibahas tuh nggak bakalan selesai-selesai ya teman-teman, bakalan teringat selalu di memori kepala kita gitu. Jadi alangkah baiknya kita membahas yang hal-hal positif ya, agar kita lupa ya dengan keluhan-keluhan yang kita rasakan. Kalau memang teman-teman setuju dengan persyaratannya tadi, saya bakal bikin grup WA ya. Nanti teman-teman bisa tinggalin nomor HP-nya di kolom komentar, tapi khususnya tinggalin nomornya di kolom komentar yang video ini ya teman-teman, jangan di video lain, nanti saya susah carinya. Jadi kita ngumpulnya di video ini aja nomor HP-nya yang mau ikutan. Nanti kalau udah 10 orang saya bakal buka grup. Jadi yang pernah komen ninggalin nomor HP-nya di komentar video, di kolom komentar video lain, coba bisa dibikin lagi di video ini ya teman-teman ya. Jadi biar saya nanti gampang masukinnya di dalam grup. Nah teman-teman, segitu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.